Ya. Ya, selamat datang di Pacemaker Indonesia, sebuah channel yang subscribernya sedikit, tapi seperti yang kami sampaikan bahwa tujuan utama kami bukan itu. Tujuan utama kami adalah kami bisa memberkati teman-teman yang menonton dan secara khusus untuk teman-teman yang sudah lama sebenarnya mengikuti perkembangan channel ini. Karena channel ini bukan channel yang baru, sebenarnya channel ini sudah berdiri beberapa tahun yang lalu, tetapi ada sedikit hambatan sehingga kami baru menjalankannya dalam beberapa minggu terakhir ini. Dan Pak Oki telah memberikan beberapa materi kepada kami dan materi-materinya sudah sangat memberkati kami. Dan hari ini juga kita akan membahas satu materi yang tidak kalah penting, yaitu tentang wajah Tuhan Yesus. Mungkin ini adalah satu pertanyaan yang konyol dianggap oleh orang-orang lain ya. Jadi konyol dianggap konyol lah oleh orang-orang lain, yaitu apakah Yesus itu punya tampilan fisik seperti ini atau mungkin seperti itu. Tetapi saya percaya bahwa ini juga bisa membawa kita dalam sebuah pemikiran yang lebih praktis, yaitu kalau seandainya Yesus punya penampilan seperti ini, haruskah kita nanti berpenampilan seperti ini juga, atau mungkin ada hal-hal lain, dan itu yang akan kita bahas bersama dengan Pak Oki di sini. Ya, selamat datang Pak Oki. Iya, terima kasih Andri kembali. Ya, pertanyaan pertamanya adalah, ya ini ada beberapa pertanyaan ya Pak, jadi sudah siap sekitar 300 pertanyaan mungkin. Enggak. Ya, pertanyaan pertama, sebenarnya bagaimana penampilan Yesus Kristus itu pada abad pertama? Karena kita tahu orang-orang pada masa ini punya cara berpakaian yang berbeda dengan orang-orang pada masa kuno itu, dan kemudian juga karena kita punya budaya yang berbeda, sehingga pertanyaan itu memang cukup adil untuk diajukan. Mungkin cara berpakaian Yesus, hairstyle-nya dia, apakah dia punya rambut seperti orang-orang yang ada pada masa sekarang, rambutnya pendek atau mungkin rambutnya panjang. Karena saya pernah mendengarkan sebuah pandangan bahwa Yesus itu berambut pendek dengan berbagai alasannya. Nah, mungkin Pak Oki bisa bagikan pendapatnya. Ya, terima kasih atas kesempatannya, dan untuk pertama mungkin kita bahas mengenai rambut dulu ini. Ya, mengenai rambut. Dari foto-foto yang biasa kita lihat, biasanya Yesus itu rambut panjang. Nah, mungkin ini kita dapatkan dari gambar-gambar yang ada di abad 2 sampai abad 4 ya. Di masa gereja-gereja, bapak-bapak gereja itu sudah boleh dikatakan mereka sudah sedikit melukiskan mengenai Yesus seperti apa, dan gambaran mereka memang Yesus itu berambut panjang. Jadi mungkin kita bisa mendapatkan gambaran Yesus rambut panjang itu dari bapak-bapak gereja yang memang ada pengaruh budaya Romawi di situ. Juga dari kain turin yang ada, seakan-akan gambarannya Yesus itu panjang ya. Oh iya kain turin itu ya. Dari kain turin abad 13 ya, dari abad 13-an. Nah, itu gambaran Yesus itu rambutnya panjang. Cuman kalau kita kembali kepada budaya orang Yahudi, maka kalau kita lihat perjanjian lama, Absalom itu sepertinya rambutnya panjang, lalu Simson, seorang nasir Allah, biasanya juga tidak dicukur rambutnya sebelum dia menyelesaikan tugasnya ya, atau nasarnya itu. Tapi kalau melihat secara umum pada zaman Tuhan Yesus ya, ada yang berkata bahwa setelah pembuangan dari Babel, maka rabi-rabi orang Yahudi kemudian mereka melihat Imamat 19 ayat 27, dan mereka di situ mengatakan bahwa orang Israel tidak boleh rambutnya bercukur tepi ya, artinya rata begitu, seperti bangsa-bangsa penyembah berhala yang ada di sekitar Israel pada saat itu. Dan juga mereka tidak boleh memotong
yang ada di samping mereka ini, yang ada di samping di atas kuping ini tidak boleh dipotong ya, menurut perjanjian lama. Jadi rabi-rabi Yahudi pada saat itu kemudian menyimpulkan bahwa mereka memotong rambutnya ya, mereka merapikan rambut mereka, tetapi mereka ada seperti kayak jalinan rambut di atas kuping ini ya, itu tidak mereka potong. Jadi belakangnya pendek kayak rambut Fandri dan saya ini pendek begini, tapi kemudian yang di samping kuping ini mereka berjuntai menurun. Ini yang mereka sebut dengan payot ya. Mereka sebut itu dengan payot. Dan sampai Jadi sekarang memang begitu ya, Pak? dan sampai sekarang orang Yahudi memiliki ciri khas rambut yang demikian. Ya, jadi ada beberapa tulisan yang menafsirkan kemungkinan, sekali lagi kemungkinan bahwa Yesus itu memiliki tatanan rambut seperti orang Yahudi yang mana dia punya payotnya, tetapi kemudian rambutnya di belakang atau ya keseluruhan rambutnya itu dicukur dengan rapi, karena orang Yahudi itu mereka waktu berdoa kepada Tuhan mereka sangat memperhatikan lahiriah mereka, mereka menggunakan topi yang rapi dan Penampilan semuanya. ya, Pak ya. Ya, jadi Tuhan itu tidak sekedar hanya dalam sisi rohaninya saja, oh yang penting hati saya. Enggak, dia orang Yahudi sampai kepada penampilan. Mungkin sama juga dengan kalau kita ke gereja, dengan pasti rapi lah kalau kita ke gereja kan, kita mau menghadap Tuhan. Nah itu orang Yahudi sangat memperhatikan laki-lakinya, apalagi bagian muka, rambut ini mencerminkan kemuliaan dan kehormatan mereka sebagai laki-laki, dan itu yang mereka tunjukkan kepada Tuhan. Iya, iya. Jadi memang sangat mungkin ya bahwa Yesus memang berpenampilan ya seperti orang pada umumnya pada masa itu memang. Iya. Di gambaran yang ada sekarang kita memang dipenuhi oleh lukisan yang ada, dari lukisan Leonardo da Vinci, kemudian film-film yang dibuat dan patung-patung yang ada. Ya. Nah, bagaimana Pak dengan Yesaya 53 yang menjelaskan tentang Mesias yang menderita itu adalah nubuatan tentang Yesus, dan kita melihat sedikit banyak ada gambaran di situ tentang Yesus Kristus, dan orang-orang beberapa orang menafsirkan bahwa Yesus itu tidak tampan sama seperti yang ada di film-film, dan bahkan dia punya rupa yang sangat buruk, mengacu dari ayat-ayat yang ada di Yesaya 53, yaitu ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada. Apakah memang kita harus bisa menyimpulkan bahwa Yesus itu memang tidak tampan? Tentu saja dalam definisi yang umum gitu, atau gimana Pak? Ya, jadi kalau Yesaya 53 maka kalau kita lihat ya, itu ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Jadi kalau ada di kita harus lihat kata tidak tampan ini juga ya, dari kalimat-kalimat atau frasa-frasa yang paralel dengan kata tidak tampan, dengan semarak dan juga dengan rupa pun tidak. Jadi mungkin kalau saya bacakan di dalam bahasa Indonesia masa kini ya, terjemahannya itu dia sama dengan bahasa Inggris ini. Tak ada yang indah padanya untuk kita pandang, tak ada yang menarik untuk kita inginkan. Jadi kalau tampan itu kan memang sepertinya ya boleh dibilang seperti struktur tulang, lalu Ganteng ya kemudian Pak? ya ganteng gitu kayak Ronaldo begitu ya. Yang pemain bola itu kan ganteng sekali gitu ya. Itu tampan di sini bukan dalam definisi seperti itu. Jadi kalau kita lihat kembali lagi di dalam Yesaya 52 mulai dari ayat 13 mengenai hamba Tuhan yang menderita, maka di situ di ayat 14 di situ lebih ekstrim lagi bahasanya ya, seperti banyak orang akan tertegun melihat dia begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Jadi kalau kita melihat dari pernyataan yang ada di Yesaya, ini kita harus lihat pada saat Yesus kemudian sebagai hamba yang menderita itu, dia menanggung kehinaan ya, di atas kayu salib. Sehingga pada saat waktu dia disiksa, pada waktu dia dipukul mukanya, lalu kemudian dicambuk, apalagi cambuknya itu kan yang kita tahu itu dengan tulang yang akan merobek ya.
yang akan merobek kulit dan semuanya. Nah, itu yang akan boleh dikatakan pada waktu dia disalib memang itu pukulan-pukulan yang Yesus terima itu sudah tidak manusiawi lagi, sehingga disitulah kita lihat bahwa salib itu sebuah kehinaan, seperti kata Paulus dalam 1 Korintus pasal 2 bahwa salib ini merupakan satu kehinaan dan salib ini kemudian menjadi cemoohan dari banyak orang. Dan Yesaya 53 itu sedang menjelaskan bagaimana hamba yang menderita itu ya. Kalau kita lihat ayat seterusnya dari pasal 53 ayat 1 sampai ayat yang ke-12, maka kita bisa melihat bahwa ini posisi daripada Tuhan Yesus di atas kayu salib pada saat dia menanggung dosa-dosa kita. Oke, jadi ini memang bicara tentang kondisinya yang sedang babak belur ya Pak. Ini bukan berbicara seperti yang Bapak bilang tadi, struktur tulang wajahnya, apakah Yesus punya hidung yang lancip atau mata yang biru atau rambut yang bukan itu yang jadi fokus saya di sini. Dia sedang berbicara tentang Mesias yang menderita sehingga sedang menggambarkan kondisinya yang sedang dalam penderitaan itu ya. Iya, iya. Ya. Jadi ya bukan dalam struktur tampan kita kayak cewek-cewek ngelihat pemuda-pemuda Manado gitu, atau laki-laki yang tampan secara struktur jasmania, bukan itu sih. Iya, itu bukan dalam pengamatan Ibu Eunike melihat Pak Oki ya kan ya. Iya. Iya, itu kan bukan jadi alasan ya Pak, bahwa berarti Yesus memang tampan banget, bukan itu juga kan, ayat itu tidak membenarkan orang untuk, jadi penjelasan tadi bukan membenarkan bahwa Yesus memang ganteng banget, punya mata biru, punya gambaran seperti yang dalam film. Ya, nggak seperti itu. Walaupun kita juga nggak bisa bilang bahwa berarti Yesus itu jelek. Ngomong-ngomong tadi Bapak sebut. Ya. Iya. Oke. Ngomong-ngomong tadi Bapak sebut Ronaldo ya? Oh iya. Ronaldo main bola ya Pak? Iya. Cristiano Ronaldo maksudnya? Iya. Itu kan ganteng itu. Ketahuan nggak suka nonton bola ya? Oh enggak. Oh iya. Oke Pak, ini pertanyaan yang mungkin lebih praktis. Jadi dari penjelasan yang tadi, beberapa orang saya kira akan terdorong untuk bertanya gini. Jadi karena kita nggak tahu nih wajah Yesus persisnya gimana nih. Apakah dia ganteng atau apakah dia jelek dalam pandangan umum atau gimana? Karena selera kan beda-beda ya Pak. Ganteng dan jelek itu beda-beda. Tapi apakah kita jadi tidak boleh nih ngelukis wajah Yesus sembarangan gitu? Karena ada banyak pelukis kan yang melukis wajah Yesus, dan mungkin beberapa dari teman-teman yang menonton ini sudah pernah melukis wajah Yesus dan membuat patungnya. Karena ada beberapa lukisan yang kita tahu tentu saja beda-beda ya. Lukisan yang satu beda dengan yang satu. Bahkan saya pernah menonton satu film Pak, Yesusnya dibuat agak lebih kulit hitam gitu. Iya. Gimana nih tanggapan Bapak? Ya, saya pikir semuanya para pelukis, lalu orang-orang yang berkarya, baik itu patung maupun lukisan, menyadari bahwa ini merupakan satu imajinasi. Tetapi mungkin mereka mendapatkan ide atau ilham itu dari gambaran-gambaran yang sudah ada sebelumnya. Apakah itu dari abad 2, abad 3 ya. Ada foto Yesus dari Syria tahun 325 ya. Apa mereka mendapatkan gambaran dari situ, atau mungkin mereka juga bermimpi ya. Tapi tentunya ada wajah yang melekat di dalam pikiran mereka sehingga mereka kemudian menggambarkannya itu. Dan saya pikir ini merupakan satu simbol saja. Gambaran-gambaran ini kan satu simbol saja, sehingga yang perlu kita tekankan di sini sebenarnya bukan masalah apakah itu wajah Yesus atau tidak, tetapi gambar atau lukisan itu menjadi satu peringatan atau mengingatkan kita sebenarnya mengenai pribadi daripada Yesus, tanpa kita kemudian harus secara detail melihat bentuk raut muka ataupun bahkan rambutnya. Jadi di sini simbol saja ya untuk kita mengingatkan, dan lukisan ataupun karya yang dibuat ini kan tujuannya bukan untuk penyembahan gitu ya. Kita tidak menyembah ya, karya-karya yang walaupun kita
kemudian kita gambarkan bahwa ini Yesus, tapi itu tidak kita sembah, dan itu yang sangat penting sekali, sehingga pelukis itu sangat tahu bahwa itu adalah imajinasinya, sehingga tidak ada pelukis misalnya dua pelukis yang menggambarkan Tuhan Yesus dengan muka yang berbeda, lalu kemudian mereka ribut bahwa gambar Iya, mereka lah betul. yang sebenarnya Oke. mencerminkan lukisan daripada Tuhan Yesus yang sebenarnya gitu ya. Ada orang ini artinya mereka terpengaruh juga dengan budaya, tetapi orang mulai menyadari bahwa bagaimana saya melihat Yesus, dia seorang Timur Tengah, dia orang Israel. Ya, kalau kita lihat juga orang-orang Israel bukan orang-orang yang jelek ya. Orang-orang Israel itu orang-orang yang kalau Miss Universe-nya juga pernah menang beberapa kali begitu ya. Jadi Iya, betul. kalaupun Yesus digambarkan atau dilukis dengan muka yang tampan, sebenarnya itu satu bentuk penghormatan dari seorang pelukis yang kemudian dia menghormati Tuhannya. Iya, pemeran Wonder Woman itu kan orang Israel ya, Pak. Gal Oh, Gadot Gal itu. Gadot Oh, ya. cantik banget dia memang. Ya, memang orang Israel ya ganteng-ganteng dan cantik-cantik itu harus diakui gitu. Orang-orang Bekasi juga gitu, saya lihat. Iya, tapi tadi yang saya memang juga perhatikan baik-baik, benar apa yang katakan Pak Oki bahwa kita nggak tahu ya, tapi kita belum ketemu dengan ada dua pelukis yang menggambarkan Yesus dengan wajah yang berbeda, kemudian bertengkar. Sebenarnya, yang satu bilang ini sebenarnya Iya, wajah Yesus yang kamu gambar tuh hidungnya kurang lancip gitu atau iya. gimana nggak? Karena kita kan betul apa yang dikatakan oleh Pak Oki, para pelukis itu, para seniman itu, pembuat patung juga sebenarnya sedang mengekspresikan dan sedang berfokus kepada tuannya gitu, kepada Yesus Kristus, bukan kepada apa yang mereka gambarkan, kemudian memperhatikan detail-detail yang ada. Ya. Iya. Oke, Pak. Terima kasih. Jadi memang kita dapat banyak pelajaran di sini bahwa Yesus Kristus tadi yang ada di dalam Yesaya 53 digambarkan sebagai pribadi yang menderita dan kemudian hancur babak belur, begitu buruk rupanya, itu mengacu kepada penderitaannya di atas kayu salib untuk kita semua. Ya. Untuk menebus kita, dan itulah sebenarnya yang paling pertama yang harus kita ketahui. Nah, untuk tadi yang kita bahas, jadi kita tidak perlu berdebat nih. Nanti kalau teman-teman ketemu ada di kalender-kalender biasanya tuh, Pak. Iya. Yang satu rambutnya agak kemerah-merahan gitu, yang satu enggak. Iya. Atau Yang satu ada. sekarang mungkin kalau sekarang kalau kita lihat di YouTube, mereka mulai membuat kisah Yesus tapi dari kartun ya kan, itu lain lagi dia Iya. bentuknya. Betul. Ya kan? Iya. Ada beberapa yang digambarkan agak lebih kurus daripada yang lain gitu. Ya. Tapi ya itu imajinasi seseorang, dan saya pikir tidak ada, mereka mau membuat sebenarnya sesempurna mungkin. Jadi dalam Ya. pikiran mereka Tuhan itu sempurna, sehingga dalam lukisannya mereka mencoba membuat bahwa Tuhan ini sempurna, walaupun mereka tahu bahwa yang mereka gambarkan itu mungkin tidak sama, mirip dengan asli wajah Tuhan Yesus kita. Iya. Iya, terima kasih untuk kehadirannya Pak Oki dan sudah memberikan pelajaran yang sangat berharga untuk teman-teman. Jadi boleh ya kita punya gambar-gambar Tuhan Yesus di rumah ya, boleh ya? Oh ya, tentu sih itu tidak ada masalah. Sama juga dengan salib sebenarnya ya. Apakah Iya, salib betul. akan bentuknya seperti itu gitu ya? Sekali lagi bahwa setiap gambar atau setiap bentuk karya secara rohani ini mengingatkan kita sebenarnya dari esensinya. Kalau kita melihat gambar Tuhan Yesus, ya kita melihat esensi itu adalah Tuhan kita. Kalau kita melihat bentuk salib, ya walaupun mungkin Yesus tidak disalib dengan bentuk yang seperti itu, ya, tetapi kita melihat makna karya penebusan Tuhan Yesus di atas kayu salib itu sebenarnya. Iya. Iya, terima kasih untuk penjelasan yang sangat baik, Pak. Dan teman-teman saya percaya bisa mengambil pelajaran yang berharga di sini bahwa semua yang dilukiskan yang ada di rumah saudara mungkin sekarang, atau mungkin saudara sedang pakai kalung salib, itu tidak ada artinya kalau saudara tidak memahami makna di balik itu. Atau juga misalnya rambut Tuhan Yesus, kalaupun Tuhan Yesus memakai payot itu, apakah kemudian kita akan juga bentuk rambutnya seperti itu, kan juga mungkin tidak. Iya. Iya. Jadi
seperti yang dijelaskan oleh Pak Oki tadi ya, memang ada perbedaan budaya antara mereka dan kita cara berpakaian kita juga dengan mereka. Ya. Tetapi kita percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan kita adalah Tuhan yang menembus segala kebudayaan. Jadi dia menyelamatkan orang kulit putih, orang kulit hitam, orang yang rambutnya pakai payot begitu kalau percaya dia, orang yang rambutnya gondrong, orang yang rambutnya putih, rambutnya hitam, rambutnya sedikit dan rambutnya banyak. Tapi saya Dengan cara berpakaian yang beda-beda pula. belum pernah lihat saya film Yesus dengan rambut payot, saya belum pernah lihat sih. Saya belum pernah juga, Pak. Iya, Makanya ini saya mengejutkan sekali ketika Bapak iya. menjelaskan ini dan kemudian membagikan hal-hal yang bersifat historis. Mungkin teman-teman yang nonton kaget juga nih, ada juga ya pandangannya seperti itu. Dan memang Iya. ya bisa lebih diterima daripada kalau kita bicara sejarah ya, Iya, daripada iya. Yesus berambut panjang. Iya, memang. Iya. Ya siapa tahu ada produser yang tertarik untuk bikin gebrakan baru. Iya, heeh. Iya. Aduh. Ya terima kasih banyak ya Pak ya. Oke, Untuk makasih ya, Pak Andre. untuk ini sebenarnya ngobrol santai dan kemudian berbagi Ya. berkat dengan teman-teman yang lain. Kita berharap di video selanjutnya ada hal-hal lain lagi yang mungkin dianggap remeh oleh orang lain, kita akan bahas lagi. Itu memang kerjaannya ya. Ya, kadang-kadang ya kita perlu memikirkan hal-hal yang kayaknya nggak terpikirkan begitu. Tetapi ternyata masalah rambut itu menjadi satu praktek yang penting juga di dalam orang-orang percaya sih. Iya, iya, iya. Iya. Betul. Mungkin ini ya Pak, saya tiba-tiba kepikiran untuk bertanya satu. Jadi dalam praktisnya nih, apakah tidak masalah untuk kita kemudian menggunakan rambut tertentu? Karena beberapa orang kan berargumentasi karena ya Yesus berambut panjang, saya juga bisa dong rambut panjang. Nah, apakah sekarang karena tadi sudah dijelaskan oleh Pak Oki, mungkin ya Yesus tidak berambut panjang, maka kita nggak boleh nih berambut panjang, apalagi untuk laki-laki ke gereja nih. Ya, kalau Tuhan Yesus ya sekali lagi dengan rambut pendek dan payot, jika itu memang merupakan satu budaya pada saat itu, maka Tuhan Yesus mengikuti budaya yang ada di Israel dengan rabi-rabi Yahudi pada saat itu, sehingga kebanyakan daripada orang Israel tata cara mereka berpakaian itu benar-benar mengikuti apa yang ada di dalam Alkitab. Jadi kalau kita di dalam berpakaian atau di dalam style kita lah masalah rambut itu, maka kita harus melihat bahwa yang pertama itu adalah materi di mana kita mendapatkan style kita, misalnya kayak baju ya, apakah kita punya materinya, apakah dari binatang ataukah dari tanaman. Yang kedua, masalah geografi juga, apakah cuacanya ya, apakah cuacanya dingin atau cuacanya panas. Tentu kita harus bisa melihat kondisi-kondisi itu. Yang ketiga itu masalah seni. Ya, masalah seni dan etika juga budaya ya yang ada di dalam satu tempat. Bagaimana saya berpakaian, bagaimana saya punya style rambut yang kemudian di dalam budaya itu bisa kemudian bisa diterima dan tidak menimbulkan satu batu sandungan juga bagi orang lain. Yang keempat tentu dalam hal-hal rohani ataupun simbol-simbol dari penggunaan style yang kita pakai ya, apakah itu pakaian, apakah itu bentuk rambut. Nah, ini yang mesti perlu diperhatikan oleh kita semua di dalam ya masalah rambut ya. Ya kalau di dalam ada satu budaya yang rambutnya panjang tentu tidak ada masalah kan. Gitu. Cuman kalau ada beberapa orang, apalagi kalau misalnya satu kantor dia punya aturan mengenai rambut, maka mau tidak mau kita harus mengikuti aturan tersebut. Iya. Kalau nggak mau keluar aja dari kantor itu ya. Nah ya itu dia masalahnya. Cara berpakaian juga betul tadi yang Pak Oki bilang, memang Iya. geografi itu menentukan. Gimana nih kalau misalnya orang-orang Tomohon pakai baju yang tipis-tipis? Iya. Selesai mereka. Iya. Apalagi Sakit-sakit kalau kita semuanya. di Jakarta harus pakai baju 2 lapis juga, aduh padat sekali. Misalnya kayak batik, saya baru baca beberapa tulisan mengenai batik. Itu batik sendiri itu dia punya maknanya sendiri dalam tiap-tiap daerah membuat batiknya ya. Kalau di daerah pinggir laut ya dia ada tema-tema binatang laut. Kalau dia mungkin di tengah dia ada tema-tema hutan dan semuanya itu punya makna semuanya begitu ya. Beberapa orang yang memiliki yang nggak membuat sembarang batik. dicoret-coret gitu ya. Ya, jadi nggak cuman
oh saya lagi seni itu sembarangan gitu, enggak. Mereka punya maknanya, misalnya ada bentuk mahkota, maka dia menginginkan bahwa orang yang memakainya itu memiliki kehormatan dan semuanya. Jadi ada simbol-simbol tertentu yang perlu juga kita perhatikan ya. Jadi nggak sembarangan aja. Pokoknya saya mau pakai ini, tapi ya artinya kita hidup di dalam budaya yang kadang-kadang kita menghormati budaya tersebut. Iya, oke. Terima kasih Pak Ya. untuk berkat yang sudah dibagikan. Kami dari Pacemaker Indonesia ini tidak pernah berhenti untuk ucapkan terima kasih karena banyak video yang sudah dibagikan dan banyak pelajaran yang sudah dibagikan, dan kita masih menantikan pembahasan-pembahasan selanjutnya. Ya. Ya. Terima kasih atas Apa mungkin pembahasan selanjutnya wajah Petrus ya? Mungkin itu nggak banyak berbeda mungkin kalau itu. Oke. Ya. Iya Pak, terima kasih untuk kehadirannya sekali lagi di Pacemaker Indonesia. Tuhan Terima kasih Yesus kembali. memberkati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.